Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah online, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan, khususnya pada sistem neurologi dan sistem muskuloskeletal. Baik, kita mulai dari sistem neurologi. Untuk sistem neurologi, biasanya kasus-kasus yang paling sering muncul di sistem neurologi adalah contoh kasus di cedera kepala, stroke, dan kasus meningitis. Ya, tidak menutup kemungkinan kasus-kasus yang lain. Untuk hari ini kita belajar di kasus stroke, cedera kepala, dan meningitis. Untuk pengkajian yang pertama di asuhan keperawatan, khususnya di status mental dan kognitif, di mana di sini apa saja yang harus dikaji di status mental. Yang pertama adalah mengkaji tingkat kesadaran dengan menggunakan GCS. Ya, ini harus dipahami. Untuk GCS itu sendiri ada 3 komponen, ada eye, motorik, dan verbal. Untuk eye sendiri ada 4 nilai, di mana nilai 4 itu adalah di mana pasien ini masih bisa membuka mata dengan spontan. Nilai 3 adalah membuka mata dengan perintah suara. Yang kedua adalah dengan rangsang nyeri. Yang satu, pasien ini tidak bisa membuka mata, tidak ada respon sama sekali. Kemudian motorik, untuk motorik itu nilainya adalah 6. Untuk 6 itu sendiri adalah di mana pasien ini dapat mengikuti perintah dari seseorang atau perawat. Nilai 5 itu adalah pasien ini dapat melokalisir rasa nyeri yang diberikan atau yang dirangsang oleh perawat. 4 ini adalah melindungi nyeri apabila si perawat ini melakukan rangsang nyeri. Yang ketiga adalah fleksi abnormal, ya. 2 adalah ekstensi abnormal, 1 tidak ada respon sama sekali. Yang verbal ada 5 poin, di mana yang kelima itu adalah pasien mampu berorientasi dengan baik. 4 adalah disorientasi waktu, tempat. Yang ketiga adalah pasien hanya mampu mengucapkan satu kata tanpa membentuk suatu kalimat. Yang kedua, pasien hanya mengerang. Kesatu, tidak ada respon sama sekali. Nah, ini pengkajian di sistem neurologi terkait dengan tingkat kesadaran pasien, ya. Harus dikaji GCS-nya, motorik, verbal, dan E. Kita lanjut ke pengkajian berikutnya. Pengkajian yang harus dilakukan adalah kekuatan otot. Ya, masih ingat untuk kekuatan otot dari 0 sampai 5. Dan untuk nilai 5 itu, di mana nilai 5 ini adalah pasien mampu menggerakkan persendian dengan gerakan penuh, mampu melawan gravitasi tanpa mampu menahan tahanan pemeriksa dengan penuh. Ya, jadi mampu mengangkat persendian dengan penuh, melawan gravitasi, dan mampu menahan tahanan pemeriksa dengan penuh. Itu nilainya 5. 4 itu adalah mampu menggerakkan persendian dengan gaya gravitasi dan mampu melawan tetapi dengan tahanan yang sedang saja. Ya. Yang ketiga adalah pasien hanya mampu untuk melawan gravitasi, ya, tanpa mampu untuk menahan tekanan baik itu ringan, sedang maupun berat. Yang kedua adalah pasien tidak mampu melawan gaya gravitasi atau gerakan pasif. Yang kesatu adalah pasien hanya melakukan gerakan atau kontraksi pada otot-otot, ya, tanpa adanya gerakan pada persendian. Yang ke-0 adalah tidak ada kontraksi otot sama sekali. Oke, ini harus dihafalkan. Kemudian
pengkajian berikutnya adalah terkait dengan gangguan pada pasien-pasien stroke itu adalah disfagia, afasia, dan disatria. Jadi dibedakan ya. Disfagia nanti adalah kesulitan untuk menelan. Ya. Disfagia ini penyebabnya adalah kenapa pasien ini kesulitan untuk menelan karena adanya penurunan kekuatan dan tidak normalnya koordinasi otot-otot pada area mulut dan lidah yang menyebabkan pasien tidak dapat mengumpulkan dan memposisikan makanan dalam mulut untuk disiapkan ataupun untuk ditelan. Ya, berarti ada kerusakan pada otot-otot di daerah lidah, ya, hipoglossus, daerah nervusnya, dan glosopharyngeus. Ya. Kemudian pengkajian disfagia. Apa saja yang perlu diamati? Yang pertama adalah diamati pada kesimetrisan bibir dalam posisi tertutup. Jadi pasien disuruh menutup mulut, apakah posisi bibir ini simetris kanan dan kiri. Kemudian amati posisi ovula pada anak langit-langit, apakah simetris. Pasien disuruh untuk membuka mulut, kemudian diamati ovulanya. Kemudian amati gerakan lidah sesuai dengan instruksi. Pasien disuruh untuk menjulurkan lidah, kemudian gerakan kanan dan ke kiri ataupun atas ke bawah, apakah sesuai perintah dan lidahnya mengikuti gerakan sesuai perintah ataupun tidak. Kemudian dicatat untuk hasilnya. Baik, kemudian kita lanjut ke pengkajian di afasia, di mana definisi dari afasia itu sendiri adalah gangguan bahasa yang disebabkan oleh cedera otak dan ditandai oleh gangguan pemahaman serta gangguan pengaturan bahasa, lisan maupun tertulis. Kemudian pada afasia ini biasanya terjadi pada gangguan di area lobus frontalis, ya, area lobus frontalis bagian depan, khususnya di area Broca, ataupun juga bisa di area lobus temporalis, ya, khususnya di area Wernicke's. Nah, untuk disatria, ya, disatria ini adalah definisinya di mana gangguan bicara ini diakibatkan karena adanya suatu cedera neuromuskuler. Gangguan bicara ini diakibatkan adanya luka pada sistem saraf yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas kerja beberapa otot yang diperlukan untuk bicara. Ya. Tanda dan gejala untuk bicara pelan, suara lemah, suara parau, sengoh, huruf konsonan tidak tepat, dan suara serak. Ya. Nah, jadi dibedakan antara afasia dan disatria. Untuk afasia itu sendiri tadi pasien tidak mampu memahami lawan bicara dan tidak mampu menyampaikan kalimat dengan benar. Jadi kesulitan untuk memahami lawan bicara dan kesulitan untuk menyampaikan atau mengutarakan apa yang disampaikan. Kalau disatria, pasien ini mampu untuk memahami lawan dari bicara, ya, tetapi dia susah untuk mengungkapkan atau pada saat dia bicara suaranya tidak jelas, yaitu disatria. Nah, kemudian pemeriksaan apa saja yang selanjutnya untuk sistem neurologi adalah pemeriksaan 12 pasang saraf kranial. Nah, ini juga perlu dilakukan pemeriksaan. Apa saja? Yang pertama adalah nervus olfactorius, ya. Nah, nervus olfactorius ini dia letaknya di area hidung, ya, atau di tulang bagian atas di hidung. Ya. Fungsinya adalah di sistem sensori di penciuman. Ya. Ini cara pemeriksaannya, pasien disuruh untuk menutup mata dan membedakan bau-bauan yang dirasakan.
Kemudian yang kedua adalah nervus opticus, ya. Ini optik berarti penglihatan, ya, saraf sensorik. Ya. Pemeriksaannya adalah dengan Snellen cut atau dengan lapang pandang, ya, Catus Snellen, untuk membedakan eh, apa? Untuk bisa melihat dengan jarak tertentu, ya, Snellen cut. Kemudian yang ketiga adalah nervus oculomotoris, ya, ini juga sama dengan nervus opticus, dia mensarafi daerah penglihatan, ya. Tetapi di sini dia adalah saraf motorik, ya, dimana saraf ini adalah berfungsi untuk menggerakkan kelopak mata dan area pupil, ya. Kemudian nervus olfactorius, yang keempat adalah nervus trochlearis. Di sini masih di penglihatan, ya. Sarafnya adalah saraf motorik, ya, masih menggerakkan kelopak mata dan pupil. Cara mengeceknya adalah dengan menggerakkan mata ke arah bawah dan ke arah atas. Yang kelima adalah nervus trigeminus, ya, di mana sistem saraf motorik ini dipersarafi sistem saraf motorik dan sensorik. Terletak di area bagian wajah, lidah, gigi, dan area wajah sekitarnya. Ya, cara pemeriksaannya dengan menggerakkan rahang, menyentuh kornea, pipi dengan kapas. Ya, apakah pasien ini merasakan sentuhan atau tidak? Kemudian yang keenam adalah nervus abducens, ya, sistem sarafnya motorik, ini masih di penglihatan, ya, dimana pasien ini disuruh untuk menggerakkan mata ke samping kanan dan samping kiri, ya. Jadi nervus 3, 4, dan 6 itu pengkajiannya sama karena dia sama-sama di nervus, sama-sama di daerah mata, sama-sama sarafnya adalah motorik. Kemudian yang ketujuh adalah nervus facialis, ya, ini adalah saraf motorik pada ekspresi wajah. Ya, cara pemeriksaannya adalah pasien disuruh bersiul, bersenyum, dan mengangkat kelopak mata dan alis. Kemudian yang ke-8 adalah nervus vestibularis. Di sini adalah di area sensorik, di area pendengaran atau di daerah telinga. Cara pemeriksaannya dengan tes Line dan tes Weber dengan menggunakan garpu tala. Kemudian nervus yang berikutnya ke-9 adalah glossopharyngeus, ya. Ini sistemnya sistem saraf sensorik dan motorik di area lidah, ya, khusus untuk menelan, glossopharyngeus. Ya, biasanya untuk membedakan rasa dan gerakan-gerakan menelan. Kemudian nervus ke-10 adalah nervus vagus, ya, di mana gangguannya adalah sistem saraf sensorik dan motorik. Ya, kemudian untuk refleks muntah dan refleks menelan. Ya, cara pemeriksaannya dengan menyentuh faring posterior ataupun menelan saliva. Nervus berikutnya adalah nervus accessorius, itu nervus ke-11, di mana saraf ini yang menggerakkan adalah saraf motorik untuk gerakan di area bahu, ya, accessorius itu di area bahu. Pemeriksaannya adalah dengan menggerakkan area bahu, ya, menggerakkan bagian bahu ke atas atau diangkat, kemudian si pemeriksa menahan tahanan bahu apakah masih kuat atau tidak. Nervus ke-12 atau hipoglossus, ini adalah nervus motorik di gerakan lidah. Ya, pemeriksaannya adalah pasien disuruh untuk menggerakkan bagian lidah ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ini yang harus dihafalkan untuk 12 pasak saraf kranial. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis, ya. Kemarin untuk videonya sudah di share, ya. Untuk pemeriksaan refleks fisiologis ada refleks bicep, tricep, brachioradialis, patella, dan Achilles, ya. Refleks bicep, tricep, dan brachioradialis itu di area tangan.
patella ya di area lutut dan Achilles di area kaki ya. Untuk interpretasinya ya, ini ada negatif ya, kemudian ada gerakan negatif apabila tidak ada gerakan refleks sama sekali apabila dilakukan pemeriksaan dengan palu hammer ya, diketuk bagian sensasi pada area bagian bicep, tricep dan brachioradialis, patella dan Achilles. Kemudian kalau tidak ada refleks sama sekali dituliskan negatif. Kemudian positif negatif itu gerakannya lemah, positif 1 gerakan normal, positif 2 adalah gerakannya terlalu berlebih atau refleks meningkat ya. Khusus pada pasien stroke dengan hemiparase atau hemiplegi ataupun paraplegi itu biasanya gerakannya lemah ataupun sama sekali tidak ada. Kemudian untuk refleks patologis ada banyak sekali kemarin ya, salah satunya ada refleks Babinski, ada Hoffmann, Tormer. Ya, kemudian ada yang lain. Refleks Babinski ini pemeriksaannya adalah dengan menggoreskan telapak kaki bagian lateral dari posterior ke anterior. Responnya ibu jari kaki dan mengembang dan jari kaki lainnya, yaitu positif ya. Jika positif maka pemeriksaan ini dikatakan ada gangguan di refleks Babinski ya. Kemudian pemeriksaan refleks Hoffmann dengan cara menggoreskan pada kuku dengan jari tengah pasien ya. Responnya ibu jari telunjuk dan jari lainnya ikut fleksi, ikut menarik ya. Kemudian Tormer itu dengan cara memberikan colekan pada ujung jari tengah pasien ya. Responnya sama, terdapat beberapa jari lainnya ikut fleksi ya. Nah ini kita lihat untuk gambarnya ya, ada Hoffmann, Tormer dan Babinski ya. Hoffmann ya dengan jari tengah pasien itu diberikan sedikit colekan, kemudian nanti bagian yang lain akan ikut fleksi. Ini Tormer ya, telunjuk diberikan angkat ke atas atau difleksikan ya. Kebalikannya, kalau Hoffmann itu dibawahkan, kalau Tormer itu diangkat ke atas. Kemudian Babinski ini digores dari arah lateral menuju ke bagian superior, ke bagian dalam. Kemudian pemeriksaan berikutnya ada pemeriksaan refleks Meiningen ya. Ini khusus pasien-pasien yang mengalami gangguan-gangguan di atau cedera-cedera pada saraf-saraf bagian perifer ya. Biasanya untuk bagian-bagian meningitis ya, pasien-pasien meningitis atau encephalitis ini. Ada pemeriksaan kaku kuduk ya. Kaku kuduk biasanya pada area leher pasien itu kaku ya. Pemeriksaannya adalah dengan melakukan rotasi di area leher, fleksi dan ekstensi kepala, memutar ya, kemudian fleksikan ke atas dan ekstensi ke bawah. Nilainya akan ada negatif dan positif. Negatif jika tidak ada tahanan sama sekali, positif jika pada saat kita lakukan gerakan ada tahanan atau pasien mengatakan nyeri pada saat digerakkan. Kemudian ada juga refleks Kernig refleks ya. Ya, ini kemarin sudah ada videonya Kernig refleks. Ya, ini pasien disuruh berbaring ya, kemudian diangkat salah satu pahanya ya sampai membuat suatu sudut 90 derajat ya, kemudian ekstensikan tungkai bawah pada satu sisi sampai dengan lutut sampai membuat sudut 135 derajat ataupun lebih ya. Ini interpretasinya adalah negatif apabila ekstensi lutut mencapai minimal 135 derajat. Kemudian Kernig positif
ya apabila tidak dapat mencapai 135 derajat atau terdapat rasa nyeri. Ya. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian ada Brodensky 1, ya. Brodensky 1 pasien disuruh untuk berbaring, ya, kemudian letakkan tangan kiri di bawah kepala dan tangan kanan di atas kepala, kemudian lakukan fleksi pada area kepala, ya. Fleksi kepala, ya, ke arah dada pasien, ya. Kemudian interpretasinya adalah Brodensky negatif, ya, berarti pasien ini normal. Bila pada saat difleksikan kepala tidak terjadi fleksi involunter pada kedua tungkai atau kedua sendi lutut, ya, tidak ada gerakan pada tungkai pada saat kita fleksikan. Brodensky positif bila terjadi fleksi involunter pada kedua tungkai pada saat pada kedua sendi lutut, ya. Ini positif jika difleksikan pada kepala atau leher kedua tungkai ikut naik, itu positif. Kemudian yang berikutnya Brodensky 2, ya, caranya adalah diekstensikan pada tungkai bawah, ya, sisi yang sama dengan persendian lutut sampai membuat sudut 135 derajat ataupun lebih. Ya, ini mirip dengan Kernig reflex. Ya, dinaikkan satu kaki, ya, persendian dengan membuat sudut 135 derajat. Nilai Brodensky 2 negatif pada saat bila pada saat ekstensi lutut maka tidak terjadi kontralateral pada lutut yang berlawanan. Positif jika pada saat ekstensi lutut maka terjadi kontralateral pada sendi lutut yang berlawanan. Ya, jadi pada saat kaki kanan yang diperiksa, ya, maka kaki kiri tidak ikut naik, itu negatif. Tapi kalau kaki kanan diperiksa dilakukan ekstensi, ya, kemudian kaki kiri ikut naik, itu adalah positif. Ya, ada gerakan kontralateral. Kemudian Brodensky 3 ini pada osigmaticus, ya, pada area mata, ya. Dua jari diletakkan di osigmaticus, ya, di atas mata, ya, pada ditekan, ya. Nilai negatif jika osigmaticus ditekan maka tidak ada gerakan involunter pada kedua siku, ya, sikunya tidak ikut naik atau tidak ikut bergerak. Kemudian Brodensky positif 3, bila saat osigmaticus ditekan maka terjadi gerakan involunter pada kedua siku. Kemudian Brodensky 3 ini kita menekan pada simplicis pubis dengan simplicis pubis, ya, di area vesika urinaria. Brodensky 4 negatif jika pada saat ditekan maka tidak terjadi gerakan involunter pada lutut. Lututnya tidak ikut bergerak atau tidak ikut naik ke angkat ke atas, itu negatif. Gerakan positif jika pada saat ditekan pada simplicis pubis terjadi gerakan involunter pada area lutut. Ya, ini adalah Kernig, ya. Kernig reflex, ya, ini Brodensky, ya, Brodensky 1 ini seperti ini. Fleksikan, ada kontralateral. Kernig reflex, ya, dengan membuat sudut 135 derajat. Ini kalau tidak bisa membuat sudut 135 derajat adalah positif, kalau bisa adalah negatif. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan berikutnya adalah di sistem muskuloskeletal, ya. Masih di sistem neurologi untuk pasien-pasien dengan cedera kepala, ya. Contohnya adalah fraktur basis kranii, ya. Tanda gejalanya pada fraktur basis kranii biasanya terdapat darah yang keluar beserta liquor atau cairan cerebrospinal dari hidung atau kedua mata yang dikelilingi lingkaran, ya, berwarna biru atau bit hematom, ya. Kemudian ada rhinore, ya, ada rakon es, ya. Biasa ini adalah tanda gejala kalau pasien ditemukan ada warna
lingkaran di area mata yang berwarna biru, kemudian ada cairan yang keluar dari telinga, ya, dari hidung, ya. Ini adalah tanda-tanda fraktur basis kranii. Kemudian kalau terjadi fraktur basis kranii di fossa media, itu darah keluar, ya, darah cerebrospinal itu keluar dari telinga atau ortorea. Apabila terjadi fraktur pada fossa posterior, biasanya tampak berwarna kebiruan di atas mastoid bezel, ya, atau warna biru dan ekimosis di belakang telinga atau di atas os mastoideus. Kemudian pada cedera kepala, ya, ada 3 bagian, dibagi menjadi 3 macam: cedera kepala ringan, sedang, dan cedera kepala berat dengan tanda gejala sebagai berikut, ya. Jadi nilai GCS itu cedera kepala ringan adalah lebih dari 13, ya, 14, 13, 14, 15. GCS cedera kepala sedang 9 sampai 13, berat adalah kurang dari 9. Tidak hanya GCS, tetapi ditandai dengan beberapa tanda gejala yang mengikutinya. Contohnya cedera kepala ringan, ya, GCS-nya lebih dari 13, ditandai dengan hilangnya kesadaran lebih dari 30 menit. Ya, tidak lebih, maaf. Hilangnya kesadaran tidak lebih dari 30 menit. Kemudian tanda-tanda vital masih dalam batas yang normal, ya. Kemudian timbul rasa nyeri di area kepala, tidak ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, dan pemeriksaan CT scan-nya masih normal. Kemudian pada cedera kepala sedang, KCS-nya sekitar 9 sampai 13, ditandai dengan hilangnya kesadaran lebih dari 30 menit tapi kurang dari 24 jam. Kesadarannya sudah mulai menurun, pola nafas menjadi abnormal, sesak napas, muntah, adanya peningkatan tekanan intrakranial, ya. CT scan-nya mengalami abnormal atau biasanya ada perdarahan di intracerebral. Cedera kepala berat, KCS-nya kurang dari 9, pasien mengalami penurunan kesadaran lebih dari 24 jam, ya, penurunan derajat kesadaran secara progresif, perubahan ukuran dari pupil atau anisokor, denyut jantung menurun, ya, hipertensi dan depresi pernapasan. Ya, kemudian ditandai dengan adanya fraktur basis kranii, ya, dan CT scan-nya adalah abnormal. Ini adalah tanda gejala dari masing-masing cedera kepala ringan, sedang, dan berat. Kemudian dari pemeriksaan penunjang untuk sistem neurologi, kita lihat di pemeriksaan CT scan dan MRI biasanya terlihat adanya gambaran, contohnya pada pasien stroke, ya, hasil gambarannya adanya iskemik atau hemorrhagic di cerebral. Kemudian gambaran pasien di cedera kepala, biasanya hasilnya terdapat hematom ataupun bisa juga sampai dengan perdarahan intracerebral atau subcerebral atau subdurameter dan subarachnoid. Kemudian fokus diagnosis, ya, diagnosa yang mungkin muncul pada pasien dengan gangguan neurologi. Yang pertama ada resiko ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral, ada hambatan mobilitas fisik, gangguan menelan, resiko aspirasi, ya, tergantung dari kasus yang dan tanda gejala yang muncul. Kemudian fokus intervensinya adalah kolaborasi pemasangan nasogastric untuk pasien dengan gangguan disfagia, ya, untuk mencegah terjadinya aspirasi. Kemudian latihan ROM pada pasien-pasien yang mengalami gangguan motorik. Kemudian manajemen dan pencegahan tekanan intrakranial, peningkatan tekanan intrakranial pada pasien stroke dengan perdarahan, dan pengaturan posisi terabaring untuk mencegah luka tekan. Kemudian latihan menelan dan terapi bicara pasien disfagia dan afasia, fisioterapi, ya, untuk latihan berjalan, berdiri, dan pada pasien stroke, pemasangan color neck pada pasien-pasien dengan cedera servikal.
Evaluasinya perbaikan tingkat kesadaran dengan mengukur GCS, ya, kemudian tidak terjadi peningkatan tekanan intrakranial, ya, kemudian TTP-nya membaik dan hemodinamiknya juga membaik. Tidak terjadi komplikasi seperti atrofi, aspirasi, dan dehidrasi. Kemudian kita masuk ke sistem muskuloskeletal. Untuk kasus yang paling banyak ditemukan adalah fraktur, osteoartritis, dan dislokasi biasanya. Untuk fokus pengkajiannya, kita mengkaji di status neurovaskuler. Pada kasus-kasus fraktur yang kita kaji adalah pain, ya, kemudian paralisis, parestesia, ya, denyut, pulse, dan pucat pulse, ya. Nyeri, ya, paralisis, ya, ketidakmampuan melakukan pergerakan, parestesia, kesemutan, ya, pulse, denyut, bel atau pucat, yang area-area yang mengalami fraktur, ya, pada area-area yang mengalami sakit. Kemudian apa saja yang perlu diukur lagi? Pengukuran panjang ekstremitas pada area-area yang mengalami trauma, ya, kita ukur dengan Medline, ya, kemudian kita ukur bagian ekstremitas yang mengalami fraktur. Biasanya kalau pasien mengalami fraktur pada salah satu area atau ekstremitas, maka bagian tersebut akan mengalami pengurangan nilai atau panjangnya akan berkurang dibandingkan dengan yang normal, ya. Apabila pasien ini mengalami dislokasi, biasanya tambah panjang, ya. Nah, ini cara pengukuran. Pendek area yang sakit menunjukkan area yang fraktur. Kalau pengukurannya menjadi pendek, kita bandingkan, ya, jadi bandingkan antara yang kanan, ekstremitas kanan dan kiri, yang mengalami fraktur dengan yang tidak. Kalau memendek berarti itu yang terkena fraktur, kalau memanjang itu biasanya terkena dislokasi. Kemudian pada osteoartritis, ya, ini adalah suatu penyakit pada persendian yang diakibatkan penurunan persendian, ya, terjadi karena menipisnya bantalan pada persendian. Tanda gejalanya nyeri, kaku, dan pembengkakan. Tanda gejala yang sering muncul, ya, nyeri jika digerakkan, terdapat udim bengkak pada persendian, terdapat kekakuan sendi jika tidak digerakkan dalam jangka waktu yang lama, khususnya di pagi hari. Ya. Kemudian dislokasi atau pergeseran atau perpindahan sendi pada area tulang. Ya, biasanya tanda gejalanya adalah nyeri, perubahan bentuk persendian, udim, persendian, krepitasi, dan perubahan ukuran panjang atau ekstremitas. Ya. Untuk fokus diagnosa pada pasien fraktur, ada nyeri akut, gangguan hambatan mobilitas fisik, resiko disfungsi kerusakan neurovaskuler, ya, dan beberapa diagnosa yang lain. Kemudian fokus intervensinya adalah memanajemen pasien fraktur dengan mencegah komplikasi, rehabilitasi, ya, pengurangan nyeri, bengkak dapat dilakukan dengan elevasi pada daerah-daerah yang terkena. Tindakannya meliputi raise, ya, istirahatkan, ya, kemudian kompres, ya, dan elevasi. Perawatan KIP, ya, salah satu tindakannya adalah dengan memeriksa apakah pemasangan KIP-nya sudah sesuai dengan cara melihat apakah nyeri pada area yang di-KIP, paralisis, dan parestesia, ya. Jika pasien mengalami gangguan ini di area yang di-KIP, maka KIP harus diperbaiki. Kemudian pada perawatan traksi, ya, traksi ada dua traksi, skeletal dan skin traksi. Ya, biasanya pada gangguan-gangguan dislokasi. Yang harus diperhatikan adalah posisi pasien, ya. Posisi kaki pasien harus anatomis, ya. Lihat pin atau besi yang tertancap pada skeletal traksi. Ini akan terjadi komplikasi resiko infeksi jika tidak dilakukan perawatan atau dibersihkan setiap hari. Kemudian simpul tali juga jangan sampai tersangkut pada katrol. Beban yang digantung harus dilihat, harus sesuai
dan resiko dekubitus ini juga harus diperhatikan karena pasiennya biasanya bed rest lama. Kemudian terakhir adalah fokus evaluasi. Ya, evaluasi ini untuk mencegah terjadinya komplikasi seperti kompartemen sindrom salah satunya. Ya, kompartemen sindrom biasanya ditandai adanya nyeri yang hebat ya di area yang sakit. Ya, kemudian kulit berubah menjadi pusat, ya, parestesia, ya, tidak ada sensasinya, tidak ada jenyut nadi dan akral teraba dingin. Ini adalah tanda gejala dari kompartemen sindrom. Biasanya pasien-pasien yang pemasangan gigi, pemasangan spalok, bide yang terlalu tidak tepat, ini akan terjadi kompartemen sindrom. Ya baik, jadi mungkin itu tadi asuhan keperawatan dari mulai pengkajian apa saja yang harus dilakukan, ya, kemudian diagnosa yang muncul dan intervensi sampai evaluasi. Ya. Nanti silakan mahasiswa di review kembali, bisa juga ditambahkan beberapa literatur terkait dengan pemeriksaan fisik asuhan keperawatan khususnya di sistem neurologi dan muskuloskeletal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.